Oke, Shalom, selamat malam. Jumpa lagi dengan gue, Grace Unlimited and Encouragement. Anugerah Tuhan yang tidak terbatas dan memberikan kita dorongan untuk kita hidup di dalam Kristus dan kita menjadi saksi Kristus, kita menjadi duta-duta Kristus dan menjadi anak-anak Tuhan yang kita hidup dalam anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam hari ini sebelum kita tidur, kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Ada Grace Message hari ini, di mana ini adalah tentang Grace Unlimited dengan anugerah Tuhan tidak terbatas, yaitu dengan judul Anugerah Bebas. Terima kasih Tuhan sepanjang hari ini, anugerah-Mu selalu baru dan tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, Tuhan baik. Kami percaya malam hari ini kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami tidur dengan istirahat yang luar biasa karena berkati. Haleluya. Amin. Under grace people, orang-orang yang hidup di dalam anugerah, di bawah anugerah Tuhan. Hari ini, firman Tuhan, saudara, saya mengambil di perjanjian lama di Kejadian pasal yang ke-20, kisah tentang Abraham dan Abimelek. Abraham dan Abimelek, siapakah Abraham dan Abimelek? Saudara, Abraham adalah orang yang menerima janji Tuhan. Abraham adalah orang yang telah menerima janji Tuhan, dipilih Tuhan untuk supaya dari Abraham muncul keturunan yang diberkati Tuhan, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Israel, dan kemudian Yesus. Dan dia dibawa ke tanah perjanjian, dan Abraham bertemu dengan Abimelek. Abimelek, siapa dia? Kejadian 20 ayat yang pertama, berangkatlah Abraham dari sana menuju tanah sebelah selatan dan menetap di antara Kades dan Sur, dan dia menumpang di Gerar. Mengenai Sarah istrinya, Abraham mengatakan ia adalah saudara perempuanku, dan Abimelek raja Gerar menyuruh orang mengambil Sarah. Saudara, di sana ada raja Gerar namanya Abimelek. Abimelek melihat Sarah itu ingin mengambil istrinya, mengambilnya sebagai istri, di mana Sarah itu menarik di mata Abimelek. Namun Abimelek tahunya Sarah itu adalah saudara perempuan Abraham. Ayat 3, tetapi pada waktu malam, Elohim datang kepada Abimelek dalam satu mimpi dan berfirman kepadanya, lihatlah engkau akan mati oleh karena engkau telah mengambil wanita itu, engkau telah mengambil itu telah bersuami. Jadi wanita yang telah diambilnya Gerar itu telah bersuami. Abimelek sama sekali belum menghampirinya, dan ia memohon, ya Tuhan, engkau akan membunuh bangsa yang tidak bersalah. Bukankah ia sendiri telah mengatakan padaku, ia saudara perempuanku, dan ia sendiri mengatakan dia adalah saudara laki-lakiku, dengan ketulusan hatiku dan kesucian tangan telah melakukan hal ini. Ayat 6, berfirmanlah Elohim kepadanya, kepada Abimelek dalam mimpinya, aku tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan ketulusan hatimu, dan aku akan mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan pemenjaman. Ayat 7, sekarang balikanlah istri orang itu karena suaminya adalah nabi. Ia akan berdoa untukmu dan engkau akan tetap hidup. Jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah bahwa engkau pasti akan mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Lalu bangunlah Abimelek pagi hari, memanggil semua hambanya, dan ia menceritakan seluruh peristiwa itu kepada mereka, dan orang-orang itu sangat takut. Abimelek memanggil Abraham. Apa yang kau telah berbuat pada kami? Ya, under grace people, di sini Abraham itu berkata kalau Sarah itu saudara perempuannya. Betulkah demikian? Ternyata Abraham berkata di ayat yang ke-8, ayat yang ke-10.
ayat yang ke iya, ayat yang ke-11. Abraham menjawab, sebab aku ini berpikir takut akan Elohim tempat ini dan mereka akan membunuh karena istriku. Lagi pula, ayat 12, ia benar-benar saudara perempuanku, yaitu anak perempuan dari ayahku, hanya bukan anak perempuan dari ibuku, kemudian ia menjadi istri. Abraham dan Sarah itu adalah ternyata masih saudara dari ayah, beda ibu. Jadi Abraham tidak bohong kepada Abimelek, tetapi dia berkata, dia saudara. Tidak bohong, cuman Abimelek itu kan mengambil istri, tapi kan Sarah kan sudah punya istri. Artinya begini, Abimelek dibebaskan dari penghukuman dosa oleh Tuhan karena dia kalau mengambil Sarah menjadi istrinya, lalu menghampirinya, itu berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada Abimelek bahwa kebalikanlah Sarah kepada suaminya dan engkau berdosa kepadaku sebab Sarah itu istri seorang nabi, kata Tuhan. Nah, sudah di sana dikatakan engkau, jadi dia dibebaskan dari penghukuman. Kalau tidak, dia dan bangsanya akan dihukum, dibinasakan oleh Tuhan. Tapi dibebaskan. Siapa Sarah? Sarah adalah istri Abraham. Dia mengandung janji Tuhan dalam hidup. Ada janji Tuhan bahwa dia akan melahirkan Ishak. Ishak adalah ibu dari Yakub. Yakub adalah orang tua dari Israel, bangsa Israel. Jadi mereka adalah nenek moyang bangsa Israel, orang pilihan, bangsa pilihan. Jadi kalau mereka itu kalau Abimelek itu mengambil Sarah, menghampirinya jadi istrinya, maka dia ada dalam penghukuman. Nah, kabar baiknya, saudara, Abraham itu dapat anugerah. Dapat anugerah. Apa anugerahnya? Anugerahnya adalah dia mendapatkan janji Tuhan. Dia akan jadi bangsa, bapak dari banyak bangsa, bapak orang percaya. Nah, jadi Abimelek dengan mengembalikan Sarah, dia dapat anugerah, dituntun supaya tidak dihukum. Jadi karena Abraham itu dan Sarah ada dalam anugerah Tuhan, artinya dalam mereka dibebaskan oleh anugerah. Anda Grace People, hari ini saya dan saudara juga sama. Di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara, kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari segala penghukuman kekal Tuhan. Yaitu dari mana, saudara? Kita membaca di 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-10, 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan putranya, Yesus Kristus, yang telah dibangkitkan dari kematian, yaitu Yesus. Nah ini, Yesus yang membebaskan kita dari murka yang akan datang. Abimelek dan bangsanya dibebaskan dari murka Tuhan karena dia terima anugerah, yaitu diberi peringatan, kembalikan Sarah kepada suaminya, karena suaminya itu nabi. Jadi dia terima anugerah, dibebaskan dari penghukuman. Hari ini di dalam Kristus, saya dan saudara juga dibebaskan dari penghukuman dosa yang kekal, yaitu karena anugerah itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi anugerah. Katakan bersama saya, di dalam Yesus Kristus, aku telah dibebaskan. 1, 2, 3. Dalam Yesus Kristus, aku telah dibebaskan. Saudara itu oleh Yesus Kristus telah dibebaskan oleh itu. Saudara telah dibebaskan. Saudara alami pembebasan dari penghukuman kekal di dalam Yesus Kristus. Saudara, engkau telah alami pembebasan. Katakan bersama saya, aku telah mendapatkan
kebebasan karena anugerah Tuhan. Ya, saudara, kita telah dibebaskan dari penghukuman dosa. Nah, namun pada hari ini, apakah kehidupan kita yang bebas itu yang seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Galatia pasal 5 ayat yang pertama, Christ has set us free. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan, berdirilah teguh dalam kemerdekaan dalam Kristus. Saudara, in Christ, saudara itu telah berdiri dalam kemerdekaan. Katakan bersama saya, aku telah berdiri di dalam berdiri teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus. 1, 2, 3, aku telah berdiri teguh dalam kemerdekaan dalam Kristus. Saudara, engkau telah berdiri teguh dalam kemerdekaan in Christ. Jangan lagi mau dibebani oleh perhambaan. Nah, ini dia. Nasihatnya, jangan lagi dibebani oleh perhambaan. Karena kita seringkali, saudara, di dunia ini, kita udah bebas dalam Kristus, tapi kita ini seringkali masih kayak di, di, ada bondage gitu. Ada yoke itu beban. Beban. Ada beban. Jangan diperhamba oleh itu. Jadi, kata diperhamba berarti kan diperbudak. Gitu. Nah, kita selama di dunia ini Tuhan tahu, engkau itu ada beban. Ada beban masalah, sakit penyakit, beban utang, ada beban anak, ada beban orang tua, ada beban pekerjaan, ada beban tuh. Tapi status identitas saudara adalah orang yang telah merdeka di dalam Kristus. Sebagai orang merdeka, beban, Tuhan bisa mengubah beban menjadi berkat. Katakan amin. Dalam Yesus, kau sanggup mengubahkan segala beban jadi berkat. Katakan amin. Katakan bersama saya, di dalam Kristus Tuhan mengubahkan beban menjadi berkat. 1, 2, 3. Tuhan mengubahkan segala bebanku menjadi berkat. Di dalam Yesus, Dia sanggup mengubahkan segala beban menjadi berkat. Saudara, Abimelek, Raja Abimelek ini, dengan dia mendekati, mengambil Sarah menjadi istrinya, itu dia tidak salah, karena dia tidak tahu. Yang salah kalau Abimelek menghampiri Sarah, karena Sarah sudah menjadi istri Nabi itu, yaitu Abraham. Namun sebelum dia berbuat dosa dan berbuat salah, dia dihampiri oleh anugerah. Dihampiri oleh Tuhan sendiri yang adalah anugerah, berkata, kembalikanlah wanita itu, supaya engkau jangan menjamahnya. Kalau tidak, engkau pasti akan mati, artinya akan dihukum Tuhan. Engkau dan seluruh orang-orangmu, bangsamu. Jadi dia dihampiri oleh anugerah. Saya dan saudara hari ini, kita telah dihampiri anugerah. Katakan bersama saya, dalam Yesus, aku telah dihampiri anugerah yang menyelamatkanku. 1, 2, 3. Dalam Kristus, aku telah dihampiri oleh anugerah. Anugerah Yesus telah menghampiri saudara. Saudara telah dibebaskan dari segala penghukuman dosa. Namun anugerah Tuhan itu yang membuat kita berdiri di dalam kemerdekaan. Tidak membiarkan kita hidup dalam perhambaan. Tuhan tahu saudara punya bondage, punya coach, punya yoke. Engkau punya beban, bebanmu itu kau punya istri, kau punya suami yang harus kau hidupi, punya anak-anak yang harus kau hidupi, kau punya pekerjaan yang harus engkau jalankan, kau punya kerjaan yang harus kau selesaikan. Tuhan tahu kau butuh uang, butuh makan, sehingga kau bekerja. Mungkin kau sempat berhutang,
Tetapi saudara, engkau punya Yesus. Ada Yesus, dia sang anugerah pembebas. Abimelek punya masalah, punya beban. Tapi dia dihampiri oleh Tuhan untuk dibebaskan dari penghukuman. Seperti saya dan saudara hari ini, kita dalam Kristus, kita dihampiri oleh anugerah. Bersyukurlah saudara. Saudara masih ingat lagu ini yang berkata tentang anugerah Tuhan yang begitu ajaib. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Penuh kemuliaan kekal. Saudara, itu engkau dihampiri oleh anugerah Yesus, bukan saja menyelamatkan, tetapi engkau dibebaskan dari penghukuman dan dibawa kepada kehidupan kekal. Ada kok ada beban-beban memang di dunia ini. Tuhan tahu engkau akan mengalami banyak beban, beban keluarga, beban keuangan, ya toh, beban pekerjaan. Itulah sebabnya Tuhan membuat saudara dialami kemerdekaan. Engkau dibuat Tuhan, Galatia 5 ayat 1, dibuat Tuhan berdiri dalam kemerdekaan dalam Kristus. Ini memerdekakan saudara. Tuhan tahu kita ada kok, tapi biarlah kok itu. Beban keluarga, beban kerjaan, beban keuangan. Biarlah itu tidak memperhambamu. Kalau orang misalnya ya, ada beban keuangan, tapi kemudian dia diperhamba oleh keuangan. Wah, hidupnya akan ngejar duit, ngejar uang. Walaupun sudah melayani, ngejar uang. Bagaimana persembahan gereja supaya banyak, supaya aku PK aku besar. Gitu. Bagaimana perpuluhan gereja bisa besar, supaya aku hamba Tuhan bisa hidupnya makmur karena uangnya gereja banyak. Itu kalau hamba Tuhan. Nah, kalau saudara sebagai seorang bos, bagaimana perusahaanku menjadi besar? Nggak salah. Uangku banyak, nggak salah. Tapi yang salah adalah hidup ngejar uang. Maka dari itu para bisnismen, mesti engkau takut akan Tuhan. Mesti engkau mengandalkan Yesus dulu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu, sebab kebenaran Yesus diberikan kepada saudara. Kau yang karyawan, ngejar uang, karena ya Tuhan tahu engkau punya, karena engkau butuh ngopi. Orang ngopi kan gini toh. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Umat mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Ngopi-ngopi. Ternyata orang ngopi itu healing ya, saudara. Tuhan tahu engkau punya beban itu. Maka dari itu Yesus membebaskan engkau untuk supaya engkau berdiri dalam Kristus dan merdeka. Maka beban-bebanmu itu Tuhan selalu akan memberikan kau jalan keluar. Lihat, si Abimelek. Abimelek, Tuhan tahu dia punya beban. Tapi sebelum dia mengalami penghukuman kematian, Tuhan menghampiri dia. Dia terima anugerah, dia dibebaskan dari penghukuman itu dengan cara dihampiri oleh Tuhan. Kemudian dia mengembalikan Sarah. Artinya apa, saudara? Dia menerima, mengembalikan atau menghargai anugerah. Hargailah anugerah. Sarah itu ada kandungan janji Tuhan, dia akan melahirkan Ishak, kemudian bangsa Israel, akhirnya Yesus. Dia menghargai anugerah dengan cara mengembalikan Sarah kepada Abraham sebagai suaminya yang sah. Nah, dia terima anugerah itu. Saya beritahu, saudara itu menerima anugerah Tuhan. Bila saudara menjadi orang-orang yang suka menghormati anugerah Tuhan. Katakan bersama saya, aku mau menghormati anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Bagaimana caranya engkau menghormati anugerah Tuhan? Dengan engkau berdiri teguh di dalam Kristus, berdiri teguh dalam kemerdekaan itu, dan tidak mau diperhamba oleh yuk, dengan beban, dengan
bondage, dengan beban. Tuhan tahu engkau punya beban keuangan. Tapi karena identitasmu orang yang dimerdekakan, maka engkau bekerja pun, engkau sebagai orang merdeka dalam Kristus, dan di dalam Kristus, engkau orang diberkati. Katakan amin. Lihat ya, Abraham, dia terima anugerah Tuhan. Anugerah itu bukan saja membebaskan Abraham dari keluarga yang penyembah berhala. Bukan aja si anugerah pembebas itu membebaskan Abraham, saudara, tetapi dia juga hidup dalam berkat. Lihat ya, Abimelek kemudian berkata kepada Abraham, berkata begini, negeriku ini terbuka di hadapan. Menetaplah di tempat yang kamu suka. Abimelek terima berkat oleh karena anugerah. Abimelek memberi. Orang yang terima anugerah pembebasan, dia pasti suka memberi. Abimelek dibebaskan dari penghukuman Tuhan dengan tidak menghampiri Sarah dan mengembalikan kepada Abraham. Dia terima anugerah, dia memberi. Memberinya apa? Dia berkata kepada Abraham, negeriku terbuka di hadapanmu. Menetaplah di tempat yang kamu suka. Dia memberi tempat, dia mengizinkan Abraham. Untuk apa? Untuk menikmati negeri yang dipimpin oleh Abimelek di Gerar, Raja Gerar. Saudara, orang yang diberkati itu suka di mata Tuhan orang diberkati nampak. Di mata manusia orang diberkati itu nggak nampak. Bagaimana caranya nampak? Memberi. Mesti memberi. Saya juga terima kasih bagi saudara kalau yang di TikTok memberi rose, memberi gift gitu, itu memberi. Karena saya percaya saudara diberkati. Saudara di YouTube memberi komen, like, subscribe atau sharing, share, itu memberi. Berkatilah saudara. Kau diberkati dengan firman ini, bagikan kepada yang lain. Kau bisa memberi kepada. Saya beritahu sama saudara, memberi, dengan memberi, kau tidak akan kekurangan. Nah, saudara, dikatakan Abimelek setelah dia memberi, bahkan dia juga memberikan kepada Sarah, itu diberikan 1000 sikal perak. Diberikan apa? Malah dikasih angpau gitu, 1000 sikal perak. Lalu Abraham berdoa kepada Elohim, dan lihat, Tuhan Elohim menyembuhkan, ayat 17 Kejadian 20, Tuhan menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan para pelayan wanitanya sehingga mereka melahirkan anak. Saudara, istri Abimelek, saudara, istrinya itu ternyata nggak bisa punya anak. Mandul gitu ya. Kemudian ketika Abraham berdoa, sang anugerah ini memberkati Abimelek. Melalui Abraham anugerahnya itu, anugerah Tuhan kena Raja Abimelek. Abimelek didoakan, sembuh. Istrinya sembuh, para wanita pelayannya sembuh, semuanya sembuh, plus diberi anak. Ayat 18, Yahweh telah benar-benar menutup setiap kandungan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham. Jadi ada kutuk di keluarga Abimelek di istana, tapi kemudian karena Abimelek terima anugerah, dihampiri anugerah, saudara, lalu dia menghargai, menghormati anugerah Tuhan itu, dan kemudian dia diberkati dengan apa? Kesembuhan. Seluruh rumahnya, seluruh isi rumah tangga, seluruh istana diberkati dengan kesembuhan, dan semua yang mandul dibuka kandungannya, dan akhirnya mereka bisa melahirkan anak. Ini berkat Tuhan. Adakah saudara yang sedang mandul tidak punya anak? Saya berdoa, terimalah anugerah Tuhan. Grace, anugerah Yesus, biarlah menghampiri engkau. Terima dalam nama Yesus. Kalau Abimelek dan seluruh isi istananya dikutuk mandul, akhirnya
terima anugerah dan mereka bisa melahirkan anak, engkau juga yang mandul, diberkati punya anak dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, aku terima anugerah dan aku diberkati untuk berbuah. 1, 2, 3, aku telah menerima anugerah dan aku diberkati untuk berbuah. Saudara, Abimelek, dia hidup dalam kutuk, mandul semua. Tapi kemudian Abimelek dihampiri anugerah, dihampiri Tuhan dan berkata, jangan ambil Sarah, kembalikan. Dia menghormati anugerah, dikembalikannya Sarah dengan itu bukti dia menghormati anugerah. Kemudian dia diberkati kesembuhan, seluruh isi istananya, dan diberkati dengan seluruh istana akhirnya bisa punya anak. Inilah message malam hari ini. Sang anugerah pembebas. Ketika engkau menerima anugerah pembebas, pembebasan daripada Tuhan, dibebaskan dari segala dosa, kesalahan, anugerah itu menuntunmu untuk menghormati sang pribadi anugerah, menghormati Yesus. Dan anugerah itu membuatmu engkau diberkati. Dan dibukalah semua kutukmu dilepaskan dan alami berkat. Katakan amin. Yesus Kristus, Yesus yang sama. Yesus yang bekerja di Kejadian 20 di keluarga Abimelek melalui Abraham. Yesus yang sama hari ini karena anugerah Yesus memberkati saudara. Engkau mungkin berkata, saya bukan mandul anak, Pastor. Keuangan saya mandul, tidak menghasilkan. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Kau mungkin mandul kesembuhan. Kau tidak bisa sembuh karena sakit. Terima anugerah kesembuhan. Kau mungkin mengalami jalan buntu. Terima anugerah jalan keluar dalam nama Yesus. Saya katakan amin. Sungguh besar. Ya. Sungguh besar anugerah-Mu, menyelamatkanku, membebaskanku. Sungguh besar anugerah-Mu, bebaskanku, memberkatiku selamanya. Ku percaya Yesus, Kau yang mempedulikan. Ku percaya Yesus, tangan-Mu selalu menolong dan besertaku. Ya, saudara. Hari ini Immanuel, Tuhan selalu bersama dengan kita. Biarlah malam hari ini, saudara tidur dengan nyenyak. Malam hari ini engkau tidur dengan anugerah Tuhan. Bahwa anugerah Tuhan menghampiri. Dia menuntunmu. Dia membuat engkau untuk selalu mengingat anugerah Yesus yang besar. Dan dia memberkati engkau dan menyembuhkan saudara. Terima dalam nama Yesus. In Christ Jesus. Berdoa Tuhan, semua yang mengikuti tayangan ini, baik di live TikTok maupun di YouTube, maupun di Facebook, dalam nama Yesus, terima anugerah. Anugerah Sang Pembebas Yesus Kristus menghampiri. Kau dibebaskan dari segala kutuk, penghukuman dosa, kematian kekal. Kau diberkati, dituntun Tuhan, untuk bisa menghormati Tuhan, Sang Anugerah. Dan kau dipakai Tuhan untuk memberi, dan memberi. Seperti Abimelek, dia alami anugerah pembebas, dia memberi banyak kepada Abraham. Sang Nabi itu, kau juga diberkati Tuhan, memberkati orang yang membutuhkan berkat. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang memberkatimu. Diberkati engkau. In Christ Jesus, dalam nama Yesus. Amin.